Pertama karena di Gunung Kidul tuh salah satu pantai yang bersih. Terus kayak memang di sini tuh banyak banget wisata pantai yang menarik. Dan kenapa saya milihnya di Pantai Drini? Karena di sini cocok banget buat foto-foto. Dapat sunsetnya bagus banget. Terus gelombang ombaknya juga nggak terlalu besar karena batu-batu karang di sini gede-gede buat mecah gelombang gitu. Yang pasti sangat berkesan banget, sangat bahagia. Tempatnya luas, wahana banyak, ada ombaknya yang besar, spot kano, foto-foto bisa, wisata jeep, bahari, perahu, nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang ini hingga sore nanti kita akan mengajak teman-teman semua jalan-jalan lagi untuk berkunjung ke salah satu objek wisata pantai yang sangat populer di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Pantai Drini. Pantai Drini berlokasi di Kelurahan Banjarjo, Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pantai ini berjarak sekitar 60 km dari pusat kota Yogyakarta dan berjarak sekitar 29 km dari Tugu Selamat Datang, Kota Wonosari, tempat kita memulai perjalanan sore ini. Nah, Pantai Drini selain mempunyai panorama alam yang sangat indah, pantai ini juga mempunyai banyak daya tarik. Antara lain, pantai ini mempunyai dua karakter ombak. Ombak tenang di sisi timur dan ombak kuat di sisi barat. Nah, kawasan Pantai Drini ini sudah ditunjang dengan berbagai fasilitas publik yang cukup memadai, seperti toilet umum, tempat parkir yang luas, musola, gazebo, wahana permainan air seperti kano, jembatan menuju Pulau Drini, hingga penginapan di sekitar kawasan Pantai Drini. Nah, saat ini beberapa objek wisata baru mulai bermunculan di sekitar kawasan Pantai Drini. Antara lain ada Drini Park dan On The Rock, sehingga memberikan dampak yang cukup signifikan bagi peningkatan kunjungan wisatawan di Pantai Drini. Nah, seperti apa dan bagaimana situasi terkini Pantai Drini Gunung Kidul Yogyakarta? Oke, teman-teman, ikuti perjalanan kami di Pantai Drini Gunung Kidul Yogyakarta. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di Kota Wonosari. Kita berada di Jalan Kiai Haji Agus Salim. Di depan kita ini ada pertigaan, yaitu pertigaan Kranon, arah ke kanan akan menuju Jalan Tentara Pelajar. Dan kita tetap lurus ke arah tenggara, tetap di Jalan Kiai Haji Agus Salim. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan lagi, teman-teman. Arah ke kiri akan menuju Jalan Kesatrian atau menuju arah Ponjong maupun Karangmojo. Dan dari pertigaan ini kita tetap lurus ke arah tenggara, tetap di Jalan Kiai Haji Agus Salim. Nah, posisi kita sekarang berada di Jalan Brigjen Katamso, Kota Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul ya. Dan seperti inilah suasana di Kota Wonosari di siang hari ini, dan saat ini suhu terpantau di 33 derajat Celcius, kemudian cuaca cerah berawan, teman-teman. Nah, saat ini kita berada tepat di jantung Kota Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Di sebelah kiri kita ini ada alun-alun Wonosari. Kemudian di depan kita, di sebelah kanan kita ini ada gedung DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa penamaan Wonosari, kota yang saat ini sedang kita lewati, memiliki beberapa versi ya menurut Wikipedia. Salah satunya yang terkenal di kalangan masyarakat Wonosari adalah karena wilayah ini dahulunya dibuka oleh seseorang yang bernama Ki Demang Wonoprawiro dengan bantuan Nyi Nitisari. Dalam proses pembukaan lahan atau babat alas dari hutan menjadi sebuah perkampungan pada zaman dahulu adalah bukan perkara yang mudah ya. Karena banyaknya binatang buas, kemudian lebatnya hutan dengan pohon-pohon besar. Selain itu, konon dari sisi supranatural, banyak makhluk dari alam lain yang masih mendiami hutan ini. Maka untuk membuka lahan diperlukan upaya yang luar biasa dan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Sehingga masyarakat mengabadikan nama Wonoprawiro dan Nitisari yang digabung menjadi Wonosari sebagai bentuk apresiasi atas jasa-jasanya.
Nah, kita masih berada di Jalan Brigjen Katamso. Di depan kita ini ada jembatan, yaitu jembatan Kali Besole. Dan setelah jembatan ini kita mesti pelan-pelan, karena di depan kita ini ada pertigaan yang namanya pertigaan Amigo. Kita harus berbelok ke arah kanan menuju Jalan Baron. Nah teman-teman, saat ini kita berjalan ke arah selatan di Jalan Baron ya. Di sebelah kiri kita ini ada Pasar Besole atau pusat perekonomian Besole. Dan posisi kita sekarang berada di Padukuhan Purwosari, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah selanjutnya di depan kita ini ada Simpang 4 Tegal Sari. Nah dari Simpang 4 Tegal Sari kita terus lurus ke arah selatan, tetap di Jalan Baron. Nah selanjutnya kalau kita perhatikan, jalan yang kita lewati saat ini terlihat sangat mulus. Nah jalan ini telah direvitalisasi dan diresmikan di tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo yang merupakan proyek jalan IJD Wonosari Mulo. Nah, ruas Wonosari Mulo ini menjadi akses penting dan strategis untuk memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi dan pariwisata di Gunung Kidul. Nah, kita terus berjalan ke arah selatan, teman-teman. Di depan kita, di sebelah kiri kita ini ada lapangan Karangrecek ya. Nah, di sebelah selatan dari lapangan Karangrecek ini ada kantor Kalurahan Karangrecek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah di depan kita ini ada pertigaan, yaitu pertigaan Mulo. Nah dari pertigaan ini kita tetap lurus ke arah selatan, tetap di Jalan Baron. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di Jalan Baron kilometer 20, tepatnya kita berada di Padukuhan Rejosari, Kalurahan Kematang, Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah selanjutnya di depan kita ini ada Simpang 4 JJLS Kematang. Jadi jalan arah kiri kanan merupakan jalan JJLS Gunung Kidul. Nah buat teman-teman yang akan memasuki kawasan wisata pantai di Gunung Kidul menggunakan QRIS atau non tunai, bisa melanjutkan perjalanan menuju TPR Baron. Namun jika menginginkan pembayaran retribusi dengan sistem tunai, maka teman-teman harus masuk melalui TPR JJLS ataupun TPR Banjarjo. Nah di depan kita ini adalah TPR Baron. Jadi kita memasuki kawasan wisata pantai Gunung Kidul menggunakan QRIS ya teman-teman. Nah untuk biaya retribusi di TPR Baron ini per orangnya Rp15.000. Nah biaya retribusi sebesar Rp15.000 per orangnya ini untuk 23 objek wisata pantai ya, dari Pantai Baron sampai dengan Pantai Watulawang. Nah selanjutnya di depan kita ini ada persimpangan ya, jadi arah ke kanan akan menuju Pantai Baron dan kita mengambil arah yang ke kiri ya. Nah selanjutnya buat teman-teman yang ingin menuju Pantai Mesra atau Pantai Bulu, di depan kita ini ada pertigaan ya. Nah untuk menuju Pantai Mesra atau Bulu, pertigaan yang ada di depan kita berbelok ke kanan. Nah dari sini teman-teman juga bisa terus lurus ke arah selatan menuju Pantai Kukup, salah satu pantai legendaris yang ada di Gunung Kidul. Nah salah satu pantai yang saat ini sedang viral di media sosial dan menjadi pusat pembicaraan di Gunung Kidul, terutama setelah revitalisasi kawasan pantai, adalah Pantai Sepanjang. Nah Pantai Sepanjang lokasinya ada di sebelah kanan kita.
Nah, kemudian kalau kita perhatikan sepanjang perjalanan dan penampakan yang ada di depan kita, terdapat banyak bukit-bukit kecil yang menyerupai bentuk kerucut. Nah, inilah yang dinamakan dengan bentang alam Kars. Nah, perlu diketahui bahwa kawasan Kars yang terdiri dari ribuan bukit-bukit kecil ini membentang di bagian selatan Gunung Kidul, Pacitan, Wonogiri, dan inilah yang disebut dengan Gunung Sewu atau Canonical Hill Gunung Sewu. Nah, di tahun 2015 UNESCO telah mengakui kawasan Kars Pegunungan Sewu sebagai kawasan warisan dunia dalam UNESCO Global Geopark. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan dan kita berbelok ke arah kanan teman-teman atau ke arah selatan menuju Pantai Ndrini ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Pantai Ndrini di Gunung Kidul kini telah berkembang pesat ya menjadi salah satu destinasi wisata bahari primadona di Yogyakarta. Nah, Pantai Ndrini saat ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang cukup lengkap. Nah, munculnya berbagai spot wisata baru di sekitar Pantai Ndrini seperti Ndrini Park yang lokasinya ada di sebelah kiri kita dengan berbagai wahana permainan dan spot foto. Kemudian juga terdapat kafe atau restoran tepi pantai yaitu On The Rock, telah membuat pantai ini makin populer dan makin banyak dikenal oleh wisatawan. Nah, popularitasnya yang melonjak menjadikannya salah satu penyumbang pendapatan asli daerah atau PAD pariwisata terbesar di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di Kelurahan Banjarjo, Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Kita sudah berada di Pantai Ndrini dan di depan kita ini adalah kawasan parkir Pantai Ndrini ya. Nah, kawasan Pantai Ndrini ini cukup luas ya, dan di sini bisa menampung berbagai jenis kendaraan mulai dari bus pariwisata, mobil pribadi maupun motor. Nah, perlu diketahui pantai ini juga merupakan pantai yang dihuni oleh nelayan terutama di area sisi barat. Pantai dengan kapal-kapal nelayan tradisionalnya. Pemandangan ini menciptakan perpaduan eksotis ya antara aktivitas masyarakat pesisir dengan keindahan alam. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pantauan udara situasi di Pantai Ndrini saat ini. Nah, kita memulai pantauan dari sisi barat pantai ya. Nah, kalau kita perhatikan dari pengunjung sore ini terlihat cukup banyak ya. Kemudian di sini terdapat dua area, yaitu area sisi barat yang berada di sebelah barat Pulau Ndrini dan area sisi timur atau yang terletak di sebelah timur Pulau Ndrini atau sebelah timur jembatan Pulau Ndrini. Nah, di sini kalau kita perhatikan banyak wisatawan yang saat ini sedang bermain kano ya. Kemudian di sebelah timur dari Pantai Ndrini ini terdapat salah satu spot wisata baru yaitu On The Rock ya, seperti yang nampak di depan kita, dan kalau kita lihat di sini pengunjungnya juga cukup banyak teman-teman ya. Nah, perlu diketahui bahwa karakteristik dari area sisi barat ini merupakan area dengan ombak yang cukup kuat ya. Kemudian di sini juga terdapat rip current dan aktivitas nelayan. Sedangkan di area sisi timur cenderung lebih tenang ombaknya, sehingga banyak terdapat aktivitas wisatawan seperti bermain kano, berenang atau snorkeling. Nah, kemudian yang nampak di depan kita ini adalah Ndrini Park. Lokasinya ada di sebelah utara Pantai Ndrini, merupakan destinasi wisata keluarga modern berbentuk taman hiburan mini. Nah, spot wisata ini menawarkan perpaduan pemandangan alam laut selatan yang indah dengan berbagai pilihan wahana permainan yang seru.
Nah teman-teman, ini adalah suasana di ujung barat Pantai Drini. Pantai berpasir putih dengan batuan karang yang indah dan air laut yang sangat jernih. Selamat siang Kak. Selamat siang. Maaf, dengan Kakak siapa? Saya dengan Fatma Pengunjung atau wisatawan dari mana Kak? dari Semarang. Jawa Tengah ya Kak ya? Iya, dari Jawa Tengah. Lalu di hari ini, di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026, kenapa kakaknya tertarik mengunjungi Pantai Drini di Gunung Kidul ini Kak? Yang pertama karena di Gunung Kidul tuh salah satu pantai yang bersih. Terus kayak memang di sini tuh banyak banget wisata pantai yang menarik. Dan kenapa saya milihnya di Pantai Drini? Karena di sini cocok banget buat foto-foto. Dapat sunsetnya bagus banget. Terus gelombang ombaknya juga nggak terlalu besar karena batu-batu karang di sini gede-gede buat mecah gelombang. Gitu. Lalu sudah berapa kali kakaknya berwisata di Pantai Drini ini khususnya Wah, Kak? kayak nggak kehitung deh. Udah Wow. lebih dari 5 atau 6 kali gitu. Nggak pernah bosan ya Kak ya kalau mengunjungi pernah. Pantai Drini ini ya? Selalu bagus, selalu dapat experience yang baru. Lalu kesannya bagaimana di hari Sabtu ini Kak? Tentunya karena saya kesini sama teman-teman buat liburan akhir semester ya, karena kita merayakan kelulusan juga di sini. Yang pasti sangat berkesan banget, sangat bahagia. Lalu rencananya mau wisata kulineran juga nggak Kak di sini? Buat kuliner kayaknya kita mesti buat ke Jogja kota deh, ke Malioboro. Dan sayangnya kita di sini cuma 1 hari aja, jadi ngepres sekali waktunya. Pastinya pengennya emang lama-lama atau nginep di dekat-dekat sini, ngevilla gitu sama teman-teman. Oke Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Selamat berlibur di kota Jogja khususnya Gunung Kidul ya Kak ya. Terima kasih. Terima kasih kembali, selamat siang. Nah teman-teman, inilah situasi di Pantai Drini sore ini. Cukup ramai ya situasinya. Nah perlu kami sampaikan bahwa ombak sore ini tidak terlalu besar ya. Jadi cukup aman ya untuk teman-teman yang akan bermain air, terutama di sebelah barat dari Pulau Drini ya. Nah yang terpenting teman-teman tidak bermain di area rip current. Jadi area rip current di Pantai Drini ini lokasinya ada di depan tempat bersandar dari perahu-perahu nelayan ya. Jadi lokasi rip current ini merupakan tempat keluar masuknya kapal-kapal nelayan. Nah perlu kami sampaikan bahwa rip current ini adalah arus kuat dari air laut yang bergerak menjauh dari pantai. Bahkan arus ini dapat menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut ya. Nah teman-teman, selanjutnya ini adalah suasana di sisi timur dari Pulau Drini atau di sebelah timur dari jembatan Pulau Drini ya. Dan di sini banyak wisatawan yang saat ini sedang bermain kano ya. Ini adalah Pulau Karang atau Pulau Drini, dan untuk naik sampai ke lokasi ini teman-teman cukup membayar Rp3.000 di pintu jembatan ya. Nah ini suasana di
sisi timur dari Pulau Drini. Dan di sini biasanya sangat ramai sekali dipenuhi wisatawan karena memang di sini ada permainan kano ya. Dan lokasi di sini ombaknya relatif sangat tenang meskipun air laut di sebelah barat cukup bergejolak teman-teman ya. Selamat sore Mas. Sore Kak, nama saya Giat dari Pantai Drini, desa foto untuk melayani teman-teman semua yang berkunjung ke Pantai Drini. Lalu kalau untuk harga per filenya dari berapa aja? Untuk harganya 5.000 per foto yang dipilih. Untuk fotonya bebas dulu, nanti dipilih-pilih per fotonya per filenya 5.000. Lalu kalau untuk kelebihan dari Pantai Drini ini apa? Kelebihannya tempatnya luas, wahana banyak, ada ombaknya yang besar, spot kano, foto-foto bisa, wisata jeep, bahari, perahu, nelayan. Kalau pantai lain kan kalau pas surut ini ombaknya tetap surut juga. Kalau di sini masih ada, jadi bisa main air. Beda sama yang pantai lain. Pantai lain surut semua. Kalau di ini ada. Kalau pas pasang di sini ombak bisa main di ombak-ombak. Kalau sebelah timur bisa main perahu kano yang nggak berombak, aman, nggak narik air. Wisata bahari ada. Tuh. Pantai lain juga ada, cuman untuk keasikan itu lebih beragam di sini. Jadi ada beberapa pilihan. Begitu Kak. Nah. Lalu kalau untuk di Pantai Drini ini sebaiknya kalau pengunjung atau wisatawan yang ingin berkunjung di Pantai Drini ini, pengambilan spot foto terbaik itu kalau pagi dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau sore juga? Dari mulai 5:30 udah bagus. Kita juga bisa setting jam berapapun bisa. Jadi kalau untuk ambil sepi ya agak ambil yang harian atau bukan weekend gitu. Kalau untuk weekend ramai juga, tapi asik, mantap. Ya, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Oke, Semoga, ya terima kasih kembali. Semoga Pantai Drini semakin banyak dikunjungi wisatawan. Ya, terima kasih. Selamat sore. Nah, di Pantai Drini ini juga terdapat pasar ikan. Nah, kita bisa mendapatkan ikan, baik itu ikan mentah ataupun ikan yang sudah siap dikonsumsi, seperti yang nampak di depan kita. Selamat sore Ibu. Mau dengan Ibu siapa? Bu Saim. Sebagai salah satu pedagang seafood di Pantai Drini Ibu ya. Iya. Di tempat Ibu berjualan apa aja Ibu? Ya kayak gini, gorengan, ikan, udang, cumi, wader, peyek, rumput laut. Yang paling best seller atau paling banyak dibeli wisatawan itu apa aja makanannya Ibu? Udang sama wader. Kalau untuk udangnya apakah udang laut atau udang tambak Ibu? Itu udang tambak. Tempat Ibu berjualan di Pantai Drini ini dari jam berapa sampai jam berapa Ibu? Jam 6 sampai jam 6 sore. Kalau untuk harga per kilonya atau seumpama wisatawan mau membeli di tempat Ibu itu harus 1 kilo atau bagaimana Ibu? Enggak, 10.000 bisa, seperempatan bisa. Jadi fleksibel Ibu ya untuk harganya gitu juga menyesuaikan sama Iya. pembeli Ibu ya. Iya. Lalu kalau untuk ikan yang hasil tangkapan nelayan di Pantai Drini ini biasanya ikannya apa Ibu? Ikannya ikan macam-macam, ada layur, ada tongkol, ada kakap, ada pari, ada sidat. Oh macam-macam juga Ibu Iya. ya untuk hasil tangkapan nelayan di Pantai Drini ya. Iya. Iya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Nah, teman-teman, ini adalah area rip current dari Pantai Drini dan cukup berbahaya ya untuk bermain-main di sekitar area ini. Dan area ini juga merupakan tempat keluar masuknya kapal-kapal nelayan. Selamat sore Mas. Di
Di bulan Mei 2026 ini kalau hasil tangkapan nelayan di Pantai Drini ini apa aja ikannya Mas? Tongkol sama layur sama kerapu. Lalu kalau untuk pengunjung atau wisatawan yang ingin berkunjung ke Pantai Drini ini disarankan kalau mau membeli ikan hasil tangkapan dari nelayan itu disarankan sampai sini jam berapa? Jam 10-an. Jam 10 jam 11 darat. Berangkat jam 4, nanti pulang jam 10 jam 11. Ya, mau dengan Bapak siapa? Saya. Mas siapa ya? Mada. Oh ya. Ya, terima kasih banyak Mas atas waktunya ya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami siang hingga sore hari ini di Pantai Drini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.